Ya, mereka pasti akan bilang bahwa ini adalah teguran dari Tuhan karena mengizinkan perusahaan bir jadi sponsor Formula E. Mereka pasti akan bilang ini adalah azab karena Pemprov DKI sudah melenceng dari moral. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, pada topik pembahasan saya kali ini, kembali saya membahas soal Formula E yang lagi trending, yang sering diberitakan oleh media-media televisi. Nah, tadi malam secara tidak sengaja, ketika saya menonton di salah satu channel YouTube, saya menemukan ada salah satu foto di mana tulisan yang ada pada foto itu mengatakan bahwa atap yang ada di tribun penonton Formula E rubuh. Awalnya saya berpikir bahwa itu foto itu hanyalah sebuah editan. Ternyata setelah saya mengecek kebenarannya, ternyata memang itu benar adanya. Dan pada foto yang diupload itu pada YouTube, saya mencoba untuk masuk ke sebuah atau pada kolom komentar. Jadi ada salah satu komentar yang menurut saya ini sangat bagus untuk bisa dilihat atau didengar oleh para kadrun-kadrun yang suka nyinyirin, di mana mereka dulu pernah nyinyirin soal atap yang ada di sirkuit Mandalika. Nah, pada kolom komentar itu bertuliskan begini, kalau saya tidak salah ya, katanya, ya namanya juga proyek yang dibuat dengan begitu cepat, maka hasilnya pun akan rusak dengan cepat pula. Ya kira-kira tulisannya seperti itu. Nah, ini kita tahu atap Formula E ini roboh kalau misalnya saat ini kalau gubernurnya adalah Ahok. Saya tidak tahu para kadrun-kadrun yang sering nyinyir ini mereka bilang apa ya pada Ahok. Pasti mereka akan katakan bahwa ini adalah azab. Dan itu akan menjadi jualannya mereka. Ya, tapi berhubung karena di DKI Jakarta sekarang gubernurnya adalah gubernur seiman, gubernur pilihannya mereka, gubernur yang dimana saat ini mulai dibenci oleh mereka karena gubernur yang mereka harapkan agar bisa menjalankan semua aturan yang harus berkaitan dengan hukum Islam, tapi itu tidak dijalankan. Ya, kita tahu baru-baru ini di mana si Novel Bamukmin dia protes karena sponsor Formula E itu dari perusahaan bir, minuman keras. Ya tentunya ini menjadi sebuah
pukulan telak bagi para kadrunista, para nyinyirikus. Oke teman-teman, kita balik pada topik soal rubuhnya atap Formula E ini. Ya, kita tahu bahwa atap ini adalah salah satu grandstand atau tribun di sirkuit Formula E ini roboh. Itu akibat diterjang oleh angin kencang dan juga hujan yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Tanggal berapa ya kemarin? 27 apa berapa itu? Ya. Itu menjelang tengah malam. Nah, dari salah satu foto yang beredar, itu memang terlihat atap tribun yang warna putih Formula E itu rusak. Atapnya jatuh ke tribun dan sejumlah sisi pada sirkuit Formula E. Memang sejumlah tenda itu sudah disiapkan untuk mengantisipasi peristiwa serupa agar tidak terulang lagi. Ketua panitia dari Formula E ini adalah Ahmad Sahroni. Dia mengatakan bahwa memang benar bahwa tribun itu rusak dan langsung diperbaiki. Ya, sebenarnya ini bukan masalah besar sih. Ya, ini menurut saya adalah hal yang biasa terjadi terutama saat hujan deras atau badai ataupun angin puting beliung. Kita bayangkan saja, pohon yang begitu besar saja bisa dibuat tumbang. Pondasi baliho raksasa pun bisa dibuat roboh. Bahkan orang pun bisa terseret oleh angin kencang. Ya, namanya bencana alam, ya itulah salah satu kekuatan terdasar dari alam itu memang tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita hanya bisa pasrah dengan apa yang dibuat oleh alam pada kita. Ya, pada intinya yang terjadi atau robohnya atap pada sirkuit Formula E itu adalah bukan hal yang aneh. Yaitu hal yang biasa-biasa sajalah. Tergantung teman-teman mau menilainya seperti apa. Tapi kejadian ini pun terjadi di eranya Anies Baswedan. Makanya tidak akan dipermasalahkan. Tapi kalau teman-teman mencium bau-bau saya mau menyindir kadrun, maka prediksi teman-teman tidak salah. Coba kita bayangkan, kalau ini terjadi di mana gubernurnya adalah Ahok, maka saya sudah bisa menebak bahwa para kadrun dan gerombolan tukang demo ini akan teriak kegirangan. Mereka ini dipastikan akan mengaitkan ini dengan apa? Azab. Yaitu spesialisnya mereka. Tidak terbayangkan berapa banyak akun medsos sampah hasil ternak para kadrun yang akan membawa narasi begini. Belum lagi politisi yang sok bermoral mulia yang akan menambah bumbu sehingga situasi makin lezat untuk mereka goreng. Belum lagi partai korupsi sapi yang suka jualan agama, yang pasti tentunya akan ikutan bikin gaduh. Ya, mereka pasti akan bilang bahwa ini adalah teguran dari Tuhan karena mengizinkan perusahaan bir jadi sponsor Formula E. Mereka pasti akan bilang ini adalah azab karena Pemprov DKI sudah melenceng dari moral. Mereka akan dengan mudah mengaitkan ini dengan agama dan juga Tuhan. Padahal belum tentu begitu.
Tapi mereka seolah kayak tangan kanannya Tuhan dan dapat bisikan darinya. Sehingga mereka bisa berbicara seperti itu. Apalagi si Pizza Hutz. Teman-teman tahu siapa si Pizza Hutz? Yaitu ada Novel Bamukmin. Tiada hari si ompong ini tanpa ngomong asap dan juga moral. Ada insiden, sedikit-sedikit si ompong ini dikaitkan dengan asap dari Tuhan. Seolah Tuhan ini selalu mengurusi lawan politiknya Novel ompong ini. Tapi kalau kelompoknya kena masalah, mereka teriak bahwa ini adalah kriminalisasi. Ada imam jumbo kelakuan mesum. Bilangnya itu fitnah. Dan kerjaannya anti komunis yang ingin menghancurkan nama baik ulama. Mereka yang mesum, komunis yang kena getah. Ini adalah karena otaknya mereka ini memang agak tidak beres ini. Yang buat salah siapa, yang mereka sentil siapa. Saya jadi teringat soal si ustadz yang satu itu. Yang dimana kita tahu saat banjir di eranya Ahok dulu, dia betul berbicaranya selangit. Dia bahkan berharap ada pemimpin yang rendah hati dan tidak ujub takabur, merasa sudah berbuat banyak. Tapi kalau banjir di eranya Anies, berbicaranya beda lagi. Ya, ucapannya ini mungkin hanya berlaku bagi satu pihak dan tidak berlaku bagi pihak lain. Orang yang mereka benci, maka ucapannya mereka itu akan dikaitkan dengan narasi agama. Yang mereka dukung akan tetap dibela. Meski mereka membela sampai ngos-ngosan, mungkin sampai setengah pingsan. Mereka ini gerombolan suci yang merasa lebih suci dari yang paling suci. Padahal moralnya pretlah, munafik, dan standar ganda. Bahkan ada yang bermoral bobrok, tapi masih saja tidak tahu malu. Ada yang berotak mesum dan maksiat, tapi masih tidak mau mengaku. Malah berbohong berulang kali saat kabur ke luar negeri. Ya, politik di negara ini masih berbasis sakit hati dan juga dendam. Ditambah lagi dengan aroma agama. Kalau bukan Anies yang jadi gubernur, dalam setahun mungkin ada 100 kali demo dalam berbagai isu dan juga topik. Mungkin kalau Ahok yang berbicara kasar pun bakal didemo dan diviralkan dengan membuat tagar save entah siapa. Ya, tapi karena bukan Ahok gubernurnya, maka Jakarta sekarang aman. Demo jadi jarang. Ya, itu pun karena presidennya Jokowi. Makanya masih ada demo. Coba. Kalau presidennya adalah dia yang ngambekkan saat ditolak masuk oleh sebuah negara, itu saya jamin negara ini pasti bebas demo.